Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah ibu-ibu dari Majelis Pengajian Al-Mawaddah Medley Cakung. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan Allah SWT kesehatan, zahir dan batin. Di subuh yang penuh dengan keberkahan, kita masih bersama dengan guru kita Sayyidi Al-Habib Ghais As-Segaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Bekhair, alhamdulillah. Antum kaifa halukum? Alhamdulillah sehat. Tamam ya, alhamdulillah insyaallah. Jamaah di studio dan pemirsa TV One dimanapun berada, tema kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini adalah banyak ibadah tapi sia-sia. Kenapa bisa begitu? Apa itu ibadah? Apa yang menyebabkan dia sia-sia? Tentu itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di benak kita. Insya Allah akan kita bahas tuntas bersama guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Ghais As-Segaf. Habib, apa itu ibadah? Karena ada juga sebagian jamaah ini menganggap ibadah itu sholat, puasa, zikir, baca Quran. Apakah sesempit itu ibadah dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sayyidil Habibi Was, semoga antum sehat walafiat, diberkahi rezeki antum. Ya, ini sudah lama kita nggak ketemu ya. Terakhir kali ketemu itu sudah mungkin 2 tahun yang lalu ya. Tapi insya Allah ini dipertemukan di TV One. Insya Allah jadi berkah buat kita. Amin. Tadi antum bertanya tentang makna ibadah. Ibadah itu dibagi jadi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang kita kenal memiliki syarat rukun, memiliki mubtilat dan sebab kalau dalam ilmu usul fikih. Artinya segala sesuatu yang memang sudah ditentukan porsinya oleh syariat. Sholat subuh 2 rakaat, nggak bisa ditambah-tambah. Nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Syarat sah dan syarat wajib sudah harus kita penuhi semuanya itu. Jadi nggak bisa terlalu rajin subuhnya 3 rakaat. Nggak bisa itu, jangan nambah-nambah kalau perkara itu ya sih dia. Tapi ada yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Misalkan di dalam perjalanan kita bekerja, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah, Allah wal maksudul kull. Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dari semuanya. Maksudnya apa? Korelasinya kemana? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau pengembara. Pengembara ini ya hanya sekedar mengambil bekal saja. Karena tujuannya bukan ke situ. Nah, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri itu sering mengatakan banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang. Artinya, kalau kita tidak mengetahui jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jangan mempersempit kita makna ibadah hanya di dalam ibadah mahdhah saja. Karena ada yang disebut syartus sihah, ada yang disebut syartul qabul tadi itu. Contoh, kalau kita bicara tentang syarat sahnya sholat, ya haruslah kita itu memiliki toharatul malbas, toharatul makan, kemudian toharatul badan, badan kita harus suci, tempatnya harus suci, pakaian kita harus suci. Apakah semua itu cukup? Tidak. Ternyata ada syaratul qabul. Apa syarat qabul kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ghibah. Jangan ribah. Jangan ghibah. Karena itu salah satu penyakit hati yang mana Allah Subhanahu wa taala nggak akan lihat hati kita. Kadang-kadang ada MGF, Majelis Ghibah Forever. Iya, ya Bu ya. Iya, apa tuh Majelis Ghibah Forever? Casingnya maulid. Iya, isinya. Casingnya maulid, casingnya diba. Bukannya itu jelek, tapi kadang-kadang kita nggak bisa tahan. Tuh lihat tuh yang jilbabnya loreng-loreng, kayaknya masih kredit. Ribah. Itu akhirnya apa? Mengurangi daripada nilai ibadah mahdhah tersebut. Maka janganlah kita batasi ibadah hanya dalam tatanan lahiriah saja, akan tetapi juga tatanan batiniah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Tujuan hidup ini kan Habib, kalau kita lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Lalu bagaimana kita bisa bekerja, mencari nafkah, membesarkan anak, keluarga
Padahal kita ini kan semuanya untuk ibadah. Makanya ada sebagian orang meninggalkan ini semua karena dianggap ini bukan ibadah, ini hanya akan menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Bagaimana pemahaman orang seperti ini? Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli ala sayyidina. adalah al-kamil mukammal, orang yang paling sempurna dan disempurnakan. Sejatinya manusia ini memiliki dua pintu, pintu kepada Khalik dan pintu kepada makhluk. Kalau ada orang membuka pintu kepada Khalik tapi menutup pintu kepada makhluk, maka orang ini bukan kamil mukammal. Ya. Kenapa? Karena dia taksir fi imaratil ard. Tujuan manusia ini kan untuk memakmurkan bumi. Kalau kita kerjanya hanya di kamar wiridan saja, gimana mau makmur bumi ini? Mana dunia mau makmur? Mana dunia mau makmur gitu. Mana bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan kita berzikir semata-mata di dalam kamar. Kecuali kita aktop, kecuali kita anjab. Kecuali kita memang posisinya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk begitu. Tapi kita ini kan bukan wali, kita kuwali. Ya, kita ini bukan orang-orang yang katakanlah memang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan Al-Kamil Al-Mukammal saja, mereka semua para aulia yang kita kenal seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau juga tetap bekerja, kemudian mencari nafkah. Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi juga begitu, ke pasar sini. Sore baru ngajar Sahih Bukhari. Allahu Akbar. Artinya di pasar juga bermuamalah, berinteraksi dengan manusia, bukan artinya kita mengungkung diri. Akan tetapi Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu memberitahu bahwasanya apabila ada seseorang yang dia ini takut untuk bergaul dengan orang-orang yang salah, maka dia diperbolehkan untuk uzlah, sebatas untuk mensucikan. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, ini juga penting mungkin harus saya sampaikan supaya pekerjaan kita ini menjadi lillah, lelahnya menjadi lillah, maka pilihlah lingkungan yang baik. Alladzi dzakarakumullah ru'yatuh. Yang kalau kita lihat orang tersebut, kita jadi ingat kepada Allah SWT. Wa zada fi ilmikum mantikum. Dan kalau kita dengar dia bicara, nambah ilmu kita tentang Allah. Wa raghabakum fil akhirati amalu, dan menambah semangat kita untuk mencapai akhirat kalau kita melihat perbuatannya. Orang seperti ini kalau ketemu jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Kalau misalkan masih single, dinikahi, Ustaz. Ya salam. Ya kan gitu. Karena kalau ketemu dengan Habib, ana ingat Allah. Masya Allah. Hati ana jadi takut kepada Allah. Masya Allah. Berarti orang begini pegang terus. Hadza min husni dzannikum. Allah. Insya Allah. Unik yang Habib sebut tadi, ada wali-wali yang pergi ke pasar, sorenya belajar mengajar Sahih Al-Bukhari. Iya. Jadi yang sebetulnya sekarang ini banyak menguzlahkan diri tanpa sebab, malah mungkin merasa wali ya. Ah, ini lain ini ya. Wali murid, wali kelas. Wali kelas ini. Iya sih, jadi terkadang manusia ini dia lupa membersihkan hatinya dari suudzon kepada makhluk. Dan hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa kebanyakan orang-orang uzlah itu tanpa mursyid. Uzlah tanpa mursyid. Iya. Tanpa pembimbing. Jadi orang pengen berguru tapi ngawang aja gitu. Akhirnya man laisa lahu syekh Kasyaitanu syaikhu. Nah, kalau orang nggak punya guru, maka gurunya siapa, Bu? Setan. Thariqah ngawuriyah. Iya, thariqah ngawuriyah gitu kan. Thariqah nyasariyah. Haluiyah. Akhirnya dia tidak sampai kepada Allah, malah dia berhalusinasi. Yang dilihat sebenarnya jin, dia mengaku melihat Nabi Muhammad. Nauzubillah. Yang dilihat dalam mimpinya sebenarnya syaitan, dia mengaku bertemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak bisa membedakan mana Syekh Abdul Qadir dengan jin. Tidak bisa. Dan ini bisa kita lihat dari kesehariannya. Jadi ya banyak orang itu tersesat karena berusaha untuk memperkuat aspek esoteris ataupun kekhusyuan secara pribadi, amal-amal personal, sehingga akhirnya dia lalai. Dia diuji. Syekh Abdul Qadir Jailani saja diuji, didatangi syaitan, kemudian dikatakan, ya Abdul Qadir ahlalna lakal haram. Semua yang halal sudah yang haram dihalalkan. Iya, Abdul Qadir, saya halalkan yang haram bagi kamu. Idhab anta ya la'in, minggat kamu wahai yang terlaknat. Jadi jangan GR dengan pujian manusia ini. Ini kadang-kadang kita juga nih, Ustaz Abdul Somad ya. Ini saya pakai rida, pakai sarung, pakai jubah, ini untuk menghormati antum. Allahu Akbar. Ya. Begitu ya, menghormati majelis ilmu. Karena kata Al-Imam Abu Hanifah, azzimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Jadi besarkanlah imamah, pakai jubah, enggak apa-apa ya. Akan tetapi hakikatnya kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya yang pakai jubah dengan enggak pakai jubah, kalau sujud keningnya tetap menyentuh lantai. Allahu Akbar.
Menarik sekali pembahasan kita bersama guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Ghais Assegaf. Tapi segala yang muncul di benak kita, apa saja yang merusak ibadah ini, insya Allah kita akan bahas setelah kita nikmati santap sahur kita ini. Mumpung belum azan. Mumpung. Silakan Habib. Fadal. Ma'nakum. Alhamdulillah kita masih bersama indahnya Ramadan. Ibu-ibu masih semangat ya? Bersama guru kita, insya Allah kita tetap semangat. Ini kita udah bahas ibadah, ada ibadah mahdoh yang pure murni ibadah, ada yang syaratnya, membatalkannya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang kita sangka dia bukan ibadah, tapi ternyata dia bernilai ibadah. Lalu kemudian kita menghitung-hitung ibadah. Tabungan kita sudah banyak, begitu kita cek saldo ternyata nol. Air yang sudah kita tampung dari air hujan, dari air sungai, dari air laut, sudah kita simpan di dalam tong yang besar. Begitu kita buka isinya ternyata terjadi kebocoran. Amal jadi sia-sia. Tema kita adalah banyak ibadah tapi sia-sia. Apa yang membuat ibadah ini jadi sia-sia, Habib? Banyak hal, Ustaz. Pertama syirik. Syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sanusi membagi syirik ini menjadi 6, bukan banyak. 1. Ada namanya syirkul istiqlal, seperti orang-orang Majusi mengatakan ada yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Berarti ada 2 pencipta kan? Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan pencipta keburukan. Berarti seimbang. Ya. Ini dihukumi musyrik dan Musyrik. kafir. Ada syirku tab'id. Syirik karena menganggap Tuhan ini tersusun. Ada oknum A, oknum B, oknum C bergabung jadi satu Tuhan. Ini juga syirik. Ada Tuhan syirku merger ya. merger. Beberapa Tuhan Iya, merger. udah kayak perusahaan aja Tuhan. Ada namanya syirku taklid karena mengikuti ajaran nenek moyang yang bercanggah, berbeda. Wajadna alaihi aba'ana. Bapak-bapak nenek moyang kami. Hakala. Kemudian ada yang disebut syirku takrib, menyembah patung, menyembah pokok pohon dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah. Ada namanya syirkul asbab, minum obat batuk. Wah, obat batuk kalau tidak ada kamu satu-satunya, akhirnya jatuh juga ke dalam kesyirikan. Syirik juga. Syirik juga. Menyembah uang, ahwa, hawa nafsu. Ada disebut terakhir syirkul aghrad, yakni punya tujuan selain Allah SWT. Pergi haji, tapi ada tujuan pelesiran. Pergi umroh, tapi supaya bisa ketemu Ustaz Abdul Somad. Itu rusak, juga rusak, habis. Yang kedua ada namanya ria. Ria ini takut diejek orang. Saya nggak mau sedekah terang-terangan karena takut diejek orang. Padahal berapa banyak Allah sampaikan dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk bersedekah sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian yang ketiga, sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-'azamatu ridai wal kibriya izari famanaza'ani an wahidin minhuma adkhaltuhu nar. Keagungan itu pakaian sebelah atasku. Maksudnya binis batilakum. Kalau dibandingkan manusia itu kan manusia punya baju bagian atas, Ustaz. Kalau dirobek pasti marah. Wal kibriya izari, pakaian sebelah bawah yang menutupi aurat yang paling vital, itu kalau dirobek pasti marah. Siapa yang merasa agung dan sombong, maka saya akan masukkan dia ke dalam neraka. Karena sudah mengambil pakaian. Iya. Terus ujub, nganggap dirinya itu istimewa. Kadang-kadang nggak ada muji, dia puji dirinya sendiri. Orang nggak manggil dia hajah, dia panggil hajah. Orang nggak manggil dia Habib, dia panggil diri Habib. Orang begini kalau cermin lihat wajahnya mungkin muji langsung ya. Kamu kok hebat banget gitu. Iya gitu. Akhirnya jadi rusak. Kemudian tasmi'. Ayya'budullah subhanahu wa ta'ala fil khulwah thumma yuhaddisuna fima ba'd. Memperdengarkan ibadah. Iya. Tahajud live. Iya. Hai guys ya. Hai guys, ya sebentar lagi kita akan tahajud bareng. Ya kayak gitu. Akhirnya ngerusak dan kadang-kadang kita kan sama-sama punya follower di Instagram ya Ustaz. Jadi kadang-kadang follower ini juga mengganggu juga. Ya kan? Kita ibaratnya do it and forget it. Lakukan, lupakan. Auzubillah min follower gitu. Follower ini bagus, cuma kadang hati kita yang kurang bagus menanggapi follower ini. Artinya
sebagus-bagus ibadah lahir kita, namun ibadah batin itu akan sangat menentukan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kalau sudah mau pergi sholat, beliau mengultimatum jangan ada yang berani ngajak saya bicara. Oh. Jadi beliau nggak suka. Sebelum sholat sekitar 20 menit beliau sudah pergi ke masjid, itu tidak boleh ada yang bicara. Nggak ada bicara. Kenapa? Karena untuk mempersiapkan batin ke hadapan Allah SWT. Kalau beliau saya begitu, kalau kita masih mikirin posting Instagram, mikirin follower lagi. 2 menit sebelum takbiratul ihram. 2 menit sebelum takbiratul ihram. Kadang sebelum takbiratul ihram Setel posting dulu. Sebelum pengajian posting dulu. Nah, ini kadang-kadang juga. Baru ngangkat handphonenya jatuh. Iya begitu Ustaz. Jadi memang banyak hal. Tapi menurut Ustaz sendiri kira-kira apa nih yang bisa menyelamatkan kita nih dari penyakit-penyakit yang melanda umat akhir zaman ini? Kalau ana simpel aja, Bib. Kan kata Nabi, siapa yang hidup setelah aku di akhir zaman ini banyak sekali goncang-goncangan. Saya rakhtilafan katsira. Yang selamat itu kitab Allah, berpegang dengan kitabku. Wa itrat ahli baiti, dan keturunan. Alhamdulillah saya berpegang kepada Al-Quran dan kepada zuriat Nabi Muhammad SAW yang duduk bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Gez Assegaf. Mudah-mudahan Habib panjang umur, sehat badan, masih bisa membimbing umat ini. Ibu-ibu, kalau Habib di luar Ramadan ngisi pengajian, ibu senang ya? Senang semua, alhamdulillah. Mereka pencinta para habaib zuriat Rasulullah SAW. Amal yang sudah rusak ini bisa diperbaiki nggak, Bib? Amal yang sudah rusak bisa diperbaiki dengan taubat. Taubat. Makanya Imam Sya'roni membagi taubat jadi 8. 8 level. Ada taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari hal makruh. Contoh, makan bawang mentah kemudian sholat. Itu harus ditaubatin. Nanti orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah. Baunya luar biasa tuh. Jadi bau jigong kan? Ngerusak ibadah orang lain. Itu harus ditaubati. Ada juga at-taubah min rayatil ula min khilafil aula min rayatil hasanat. Jadi taubat dari khilaful aula. Artinya menyelisih yang utama. Misal tidak sholat duha. Itu pun harus taubat. Artinya ketidakikhlasan kita, kekurangan kita di dalam ibadah itu bisa kita tutup. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan kita harus diperbanyak, harus diperlebih supaya nanti bolong-bolong itu bisa kita tambal dengan amal soleh kita. Masya Allah, barakallah. Allah barik fikum. Sementara kita menikmati santap sahur, saya yakin dan percaya selama beberapa menit ini banyak sekali yang ingin ibu. Apa ibu ada pertanyaan? Masya Allah banyak sekali. Tak mungkin kita semua bisa tampung. Baik, kita pilih salah satu dari ibu. Silakan ibu. Namanya dan nomor sepatu, baju nggak usah. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hamdiah dari Majlis Taklim Medlen Matraman Ujung Cakung. Iya, Ibu. Saya bertanya Ustaz. Ya, silakan. Boleh ya? Boleh. Bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah? Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Menumbuhkan keikhlasan. Ini perlu waktu yang panjang, perlu energi. Jadi kita akan jawab setelah santap sahur berikut. Alhamdulillah jamaah dimanapun berada yang ada di studio yang saat menantikan keberkahan. Kita masih bersama indahnya Ramadan. Pertanyaan tadi, bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam hati kita? Ada rasa riya, ingin memperlihatkan, mempertontonkan amal. Ada rasa sum'ah, memperdengar-dengarkan ibadah kepada orang lain. Kadang ada rasa takut, sampai-sampai Habib, sekarang banyak anak muda nggak ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Takut riya, takut sum'ah. Nah, pertanyaan, bagaimana menumbuhkan keikhlasan dalam hati?
Cara menumbuhkan keikhlasan adalah kita tanam benih keimanan, kemudian kita siram. Tanami benih keimanan. Kemudian kita siram. Disiram. Gimana caranya? Pertama, mahabbatus solihin. Cinta dulu sama orang soleh. Oh. Karena kita bisa mengikuti langkah-langkah mereka. Kalau kita mukhalatoh bersama mereka. Kalau kita membaur bersama mereka. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita lebih tahu orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam agama ini ketimbang para ahlullah. Tadi dikatakan oleh antum itrata ahli baiti, para habaib dzurriyyah Nabi. Tapi kebanyakan umat Islam di zaman sekarang termasuk anak-anak muda kita ini jauh dari habaib. Jauh dari habaib. Dekatnya malah dengan kadang-kadang ya orang-orang yang di luar itu. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Yang diwariskan oleh nabi ini ilmu dan dibagi-bagikan secara gratis. Warisan itu setiap hari di majelis ilmu, kadang 5 hari sekali dibagikan. Ta'lim itu ada di setiap masjid. Akan tapi karena mungkin tidak kelihatan warisan tersebut secara kasat mata, maka orang-orang itu tidak mau untuk datang. Nah, kita orang yang beriman harus punya mahabbah kepada orang soleh. Yang kedua, sima'ul Quran bil alhan. Banyak dengarkan Al-Quran yang mempunyai nada-nada yang bisa menggerakkan hati. Menggerakkan hati. Yang bisa menggerakkan hati. Kemudian yang ketiga, qasrul amal wa dzikrul maut. Potong pangkas habis keinginan-keinginan duniawi kita, supaya kita tidak panjang-panjang angan dan juga banyak mengingat mati. Panjang angan-angan, ingin. Nanti keranda kita sepertinya tidak ada plat logo mobilnya itu. Iya. Ya, keranda kita ini nggak ada logonya, bahkan nggak ada rodanya. Semuanya itu kendaraan kita. Maka para ulama mengatakan i'mal di dunyaka biqadri baqaika fiha. Silahkan kamu kerja di dunia tapi sebatas waktu tinggalmu. A'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah. Umur umatku paling 60-70 tahun. Kalau sampai. Tapi yang setelah itu i'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Bekerjalah kamu untuk dunia akhirat, untuk akhirat kamu seolah-olah kamu sesuai dengan kadar kamu tinggal di sana. Selamanya. Di mahsyar 50.000 tahun. Allah. Kalau kita logika saja, 60 tahun ibadah, 20 tahun habis buat tidur, 20 tahun habis buat bekerja, Habis. 15 tahun buat main-main, 5 tahun bisa nggak kita mencukupkan 50.000 tahun? Habis lagi update status grup WhatsApp. Habis. Apalagi kalau terkait dengan kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Tsumma ya'ti yaumul qiyamah man qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Diambil orang amal. Diambil, kita ngejek orang diambil, kita maki orang diambil. Maka daripada itu salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan kita ini ibu-ibu sekalian ada pada kita menjaga lidah. Tadi gimana cara menumbuhkannya? Memang betul kata Rasulullah menjaga lidah. Setiap pagi kulul a'dha yukaffirul lisan. Semua anggota tubuh kita itu mengafirkan lidah. Maksudnya apa? Yunabbihu wa yu'idhu. Nasihatin kita punya lidah. Ya lisan, ittaqillah fina. Fa innama nahnu bika. Hati-hati kamu lidah. Karena urusan kami adalah urusan kamu. Fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajna wajajna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kamu bengkok. Artinya kalau tangan kita ingin mendapatkan sesuatu yang halal, ingin mata kita mudah baca Al-Quran, lidah ini jangan banyak bicara. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam min ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ba'dan nas ilallah al qalbu al qasi. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang yang paling jauh hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terlalu banyak bicara sehingga hatinya itu menjadi keras. Jadi jaga lidah kita, jangan sakiti hati orang lain. Insyaallah. Terkadang kita melihat ada orang mungkin belum berpenampilan seperti kita, timbul rasa di dalam hati kita lebih baik dari diri ini. Tidak. Karena kita tidak pernah tahu akhir hidup manusia seperti apa. Bisa jadi kita berakhir seperti dia dan dia berakhir seperti kita. Hakadha Ustaz. Tapi dari tadi anak mulu yang ngejelasin. Anak juga pengen tahu nih, antum bagaimana? Keikhlasan di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukhlasin. Antum ini Masya Allah ya. Ada ibu-ibu lain yang ingin ada pertanyaan lagi? Masya Allah, Masya Allah. Ibu, ya silakan. Sebutkan nama dari majelis taklim, kemudian pertanyaannya, Bu. To the point. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Nama saya Ani Tandri dari Majelis Taklim Al-Mawaddah, Medland, Cakung. Masya Allah. Bertanya Ustaz, guru kita mengatakan bahwa ada 2
keseimbangan dalam hidup, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah misalnya kita udah bersedekah, kita sholat dengan baik, kita bersosialisasi dengan baik, itu sudah kita lakukan. Tetapi hablum minannas misalnya kita mengajak teman-teman, bisa mengajak dalam kebaikan, mengundang makan kah dan lain sebagainya, mengajak dalam taklim seperti ini. Nah, satu hal Senin Kamis, misalnya Senin Kamis kita tuh ngajak untuk buka puasa bersama. Tetapi kita mengajaknya, yuk kita lagi foto dulu nih, kita lagi makan nih, yuk kita buka bersama. Nah, itu sia-sia enggak tuh pahalanya, Ustaz Habib? Ya gitu aja sih pertanyaannya. Itu dilakukan, sering kita lakukan. Simple nih Habib, buka bersama, sebelum itu foto bersama dulu, update, buat Insta Story. Ketika ditanya, ini apa nih? Ini untuk membangkitkan semangat. Itu kira-kira merusak ibadah nggak Habib? Tergantung niatnya sebenarnya. Karena kata para ulama, kam min amalin yatasawwar min amalid dunya yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Berapa Perbuatan banyak? dunia. Kelihatannya perbuatan dunia. Kayak tapping, ya kan? Kemudian kita jualan di pasar, kelihatannya dunia. Tapi karena hatinya adalah untuk Allah, 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 Allah. Jadi Allah. amal akhirat. Iya, sebaliknya. Kelihatannya pakai jubah. Amal akhirat. Iya, kelihatannya mengajar ilmu. Padahal mencari peruntungan dunia. Nauzubillah. Na'udzubillah. Jadi enggak apa-apa selfie. Ya, kenapa enggak apa-apa selfie? Kalau memang niatnya benar karena Allah dan hanya untuk perempuan saja. Jangan selfie kemudian di-share ke ustadznya. Ustadz, ini saya sudah ini Habib, datang dong ke sini. Ah, ini fitnah ini namanya. Fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Jadi tetap harus ada koridornya, Ibu, ya. Harus tetap ada koridornya. Ini mohon maaf ya. Siti Fatimah itu dikatakan wanita terbaik, kenapa? Karena paling jarang dilihat dan paling jarang keluar. Bukan artinya Siti Fatimah tidak punya saham. Buktinya cucu cicitnya Siti Fatimah inilah yang membawa risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah itu saking menjaganya. Kalau Abu Hurairah mau datang, beliau buka jendela, ditutup jendela itu dengan tirai, baru beliau bicara tentang ilmu agama. Ditanya tentang tafsir, ditanya tentang hadis, ditanya tentang akhlak Rasulullah. Itu ngomong ke sahabat Nabi. Ngomong ke sahabat Nabi, apalagi ke sahabat UAS, harus lebih hati-hati lagi nih. Iya, begitu sih dia. Saya kira cukup menjawab lah. Jadi jangan sampai kita salah kaprah juga, terlalu banyak selfie, akhirnya kotor hati kita. Merusak amal. Amal sia-sia tidak bisa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sangat jelas jawaban dari jelas ya Bu ya. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Masya Allah banyak sekali ini yang bertanya. Semangat luar biasa. Iya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ani. Mau nanya nih Pak Ustadz. Ani. Masya Allah. Iya. Kalau orang yang dizolimin, orang yang ditipu, kena tipu gitu Pak. Itu salah satu orang yang zolim nggak sih? Yang dizolimin gitu. Oh ini kayaknya curhat ini sini. La yadkhulul jannata khobbun wala bakhilun wala mananun. Divonis tidak masuk surga 3 orang. Khobbun tukang tipu. Zaman sekarang banyak investasi bodong. Ya, ini hati-hati. Investasi 100 juta sebulan dapat 50 juta. Ini banyak nih kasus sudah viral. 90 miliar, 80 miliar, 16 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nggak sebanding nanti ya. Digoreng sama malaikat nanti orang seperti itu. Jadi kalau kita itu dizalimi sama orang, sudah. Kalau dari pihak kita maafkan. Saya pribadi Bu, ini curhat juga boleh ya. Jadi kalau kita disakiti orang, saya selalu membaca ayat ini. Falyafu falyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka saling memaafkan, hendaklah mereka saling bertoleransi. Apakah kalian semua tidak mau dimaafkan oleh Allah? Lantas saya berpikir, sholat yang tidak khusyuk ini apakah bisa menyampaikan saya ke Allah? Sepertinya kurang. Lantas dari mana saya bisa masuk surga kalau bukan dari rasa sakit yang Allah berikan ke dalam hati saya? Jadi rasa sakit itu adalah sebenarnya hadiah dari Allah SWT untuk mensucikan kita supaya nanti kita bisa bersama Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kajian yang sangat menarik.
Pemirsa TV One dimanapun berada, indahnya Ramadan memperindah hati kita, memperbaiki ibadah kita, menjaga agar tidak sia-sia menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas setelah kita nikmati santap sahur kita ini. Mumpung belum azan. Mumpung. Silakan Habib. Fadal. Ba'dakum. Insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah kita masih bersama guru kita Sayyidi Al-Habib Gais Assegaf dalam indahnya Ramadan TV One. Ibu-ibu sehat, semangat semuanya? Alhamdulillah. Selalunya tausiah itu menghidupkan akal, pikiran, hati kita. Salah satu responnya itu adalah bertanya, mengapa terjadi begini? Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Bahkan para perempuan pada zaman Nabi SAW minta khususkan satu majelis pengajian khusus karena mereka ada pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah SAW yang mungkin segan kalau didengar oleh laki-laki. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan tadi tentu masih, kira-kira masih ada pertanyaan nggak ibu-ibu? Masya Allah, tabarakallah. Baik, dari sekian banyak pertanyaan kita pilih yang terdekat dulu. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya Susilawati dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Metlen Ujung Menteng Cakung. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam bulan Ramadan kan kita pengen di malam hari itu kita banyak ibadah di malam hari. Tetapi kita siangnya tidur agak lama gitu Pak Ustadz. Apa itu dengan tidur kita yang terlalu lama di siang hari bisa menyanyiakan puasa kita gitu Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan Ibu Susilawati langsung praktek yang setiap hari dilakukan. Karena ingin ibadah malamnya full, lalu tidurnya digeser ke siang. Jadi sebetulnya tidur siangnya nggak terlalu banyak, cuma ada pergeseran waktu. Apakah pergeseran waktu ini merusak ibadah? Baik, sebenarnya memang malam itu beda dengan siang. Betul, itu sudah teknik yang betul. Ista'inu biqailulah. Ya, tapi ini bukan qailulah lagi itu. Cari pertolongannya bukan dengan tidur semenit 2 menit gitu. Qailulah katsira. Iya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita lihat para nabi dan rasul diangkat jadi nabi dan rasul siang atau malam? Malam, Bu. Al-Qur'an turun siang atau malam? Malam. Isra dan Mi'raj siang atau malam? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Maka Syekh Ali Jum'ah bilang, kullama zadat qiraatul Qur'an lil mu'min bilail zadat tisaquhu ma'al alam. Ini kalam ajib. Sebanyak bacaan Quran kita di malam hari, sebanyak itulah peruntungan kita di siang hari. Ini udah siang nggak baca Quran, malam nggak baca Quran juga. Nah ini. Kemudian nanti banyak sekali yang mengutip naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini bukan hadis, tapi bisa jadi benar. Kalau niat ibu memang untuk beribadah di malam hari, insya Allah pahalanya tidak rusak, tapi diberi catatan oleh para ulama, jangan sengaja ninggalkan sholat. Jangan sampai sholat tinggal. Iya, jangan sengaja. Saya pengen tidur nanti bangun maghrib. Biar cepat gitu kan. Jamak takhir. Ini aliran dari mana lagi? Ini aliran sungai sepertinya ini ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hakadha sini. Jadi intinya tidak merusak ibadah dengan tetap melaksanakan fardu kewajiban. Nah. Sebetulnya ibadah Ramadan ini ada sebagian orang Habib, dia sudah tertarik mau masuk Islam nih. Iya. Begitu siang Ramadan masuk ke masjid, sampai di tengah masjid kelihatan bergelimpangan dengan baju seragam. Jadi
Lalu orang terpikir, nggak jadilah masuk Islam. Ternyata Islam itu mengkhususkan waktu untuk tidur siang. Waktu untuk bermalas-malasan. Iya. Apakah Ramadan ini memang bulan untuk santai, malas? Memang beginikah ajaran Islam? Bagaimana sebenarnya? Perang Badar aja 17 Ramadan. Perang di bulan Ramadan? Perang di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan umat Islam zaman dulu itu berusaha mempertahankan agama mereka, bukan mempertahankan berat badan mereka. Kalau di zaman sekarang ini tidur saja gitu. Akhirnya inilah taksir Maulana. Artinya mereka ini lalai dari menjadi orang-orang yang mengambil peran. Karena Rasulullah SAW itu selalu menyemangati umatnya untuk mengambil peran. Sahabat Nabi ada yang jadi panglima perang, ada yang jadi ekonom, ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani yang kaya. Tapi semuanya lillah. Semuanya lillah. Tapi mereka tahu betul bahwasanya kalau saya tidak masuk ke dalam bidang ini, nanti orang-orang yang tidak baik masuk ke bidang ini Akan diisi orang lain. akan diisi orang lain. Nah, kalau kita tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut terus, Amut semua. mati semua umat Islam. Tapi kalau dibandingkan ya dengan orang-orang yang bermaksiat di siang hari bulan Ramadan masih lebih baik lah. Lebih baik tidur daripada maksiat. Lebih baik tidur daripada Masya maksiat. Allah, Masya Hakadha. Allah. Dapat dalil. Dapat dalil. Baik, ada pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis. Yang mau saya tanyakan kepada Ustadz yaitu misalnya nih kan kita suka kumpul-kumpul ya Pak Ustadz. Terus yang namanya ibu-ibu kan suka ngobrol sana ini yang mana ini apa aja. Yang mau saya tanyakan terus saya ikut menggibah gitu. Itu bagaimana? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casingnya silaturahim, Tadi MGF, Majelis Ghibah muhasabah, Forever. Majelis Ghibah Forever, Unlimited Edition. Jadi ketika ditanya sama malaikat, kamu kok ghibah? Saya cuma ngikut Ngikut aja. aja, ha. Ini gimana Habib? Bisa ada? Kata Imam Ahmad, khusus masalah ini, kalau ada orang ghibah di sekitar kita, kita wajib melakukan salah satu dari dua. Satu, tegur. Dua, kalau tidak mampu tinggal. Jangan ikut. Rasul lagi ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar. Datang orang Badui maki Sayyidina Abu Bakar. Satu kali, dicuekin. Biasanya orang malah kalau dicuekin tambah orang gibah juga begitu. Kalau kita nggak mau ikutan dia gibah, dia kadang tambah kencang lagi gibahnya supaya kita tertarik. Itu ujian. Dua kali diprovokasi, ya tidak tergubris. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar marah. Kata Rasulullah apa? Saya pamit, assalamualaikum. Langsung kaget. Dikejar Rasulullah. Ya Rasul, kayaknya kamu marah dengan saya. Ada apa? Tadi waktu kamu diejek dan kamu diam, Allah turunkan malaikat untuk membela kamu. Tapi ketika kamu balas ejekan dia, tuh malaikat pergi. Karena dia pergi, saya juga pergi. Maka jangan kita bangga menjadi center of attention pada saat kita itu melakukan gibah. Menjadi pusat perhatian tapi dengan keburukan. Gimana cara kita menghadapi ini? Banyak berzikir. Jadi kalau misalkan dia gibah, tuh fulan begitu. La ilaha illallah, la ilaha. Zikirin aja ibu ya. Atau dialihkan saja pembicaraannya. Ini kayaknya kacangnya belum dimakan, silakan. Itu aja sudah gitu. Jadi jangan. Jadi jurusnya T2 ya Habib. Tegur, tinggalkan. Tinggal. T2 benar. Tegur, Tinggal. Itu kewajiban. Kenapa Bu? Kalau ada orang gibah, itu balak semua turun. Bahaya ghibah ini apa? Rasul waktu Isra melalui sekelompok orang dengan kuku tembaga, mencabik-cabik, mencakar-cakar, terkoyak seluruh tubuhnya. Semakin terkoyak semakin dicakar. Siapa? Mereka yang suka mencari-cari aib orang lain. Membicarakan keburukan orang lain, apalagi keburukan suami. Ini hati-hati Bu, kadang-kadang suami kamu gimana sih? Ini pancingan Berawal setan. dari pertanyaan ya? Iya, pancingan syaitan ini. Kalau kita jadi orang Islam, suka ngegibahin sesama muslim, akhirnya pecah persatuan umat Islam. Dan bikin hati Rasulullah sedih. Masa kita sudah dibikin jilbab sama Rasulullah, dibikin tutup aurat sama Rasulullah, dijadikan orang beriman sholat. Rasul sudah meninggal, masih kita sakiti hatinya. Apakah ibu mau menyakiti hati Rasulullah? Allahumma sholli ala Maka tinggalkan orang itu. Masya Allah, tabarakallah.
selalu menarik duduk bersama dengan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada para habaib menurunkan cinta Rasulullah SAW kepada kita semua. Ayatnya sudah kita bahas, hadisnya sudah, motivasi ibadahnya sudah. Namun rasanya belum lengkap kalau kita belum dapat doa dari Habib, guys. Mudah-mudahan doa ini melembutkan hati kita. Kalau selama ini kita masih terjebak pada riya, pada sum'ah, Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Habib berkenan untuk membimbing kita semua dalam doa munajat kepada Allah. Silakan Habib. Terima kasih guru kita. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'ina lahum bi ihsan waddin wa alaina ma'hum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah turunkan semua keberkahan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga lisan, tetap jaga hati, tetap jaga semua yang dititipkan Allah kepada kita. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.